Joe adalah ranker rendahan dengan hutang yang mencekik. Hal terakhir yang dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya yang tanpa harapan adalah memanggil iblis yang bisa membuatnya kaya dan berkuasa. Namun, bukan begitu cara kesepakatan dengan iblis sebenarnya bekerja. Dia mempelajarinya dengan susah payah ketika sambaran petir menyambar dari langit dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan di tempat. Beberapa saat kemudian, dia bangun dengan sakit kepala yang luar biasa karena dia masih memiliki proyek penting yang harus diselesaikan. Ketika anak kita melihat bayangannya, dia benar-benar terkejut dengan wajahnya sendiri. Melihat ke atas ke pohon putih raksasa di langit, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah makhluk misterius memberi selamat padanya karena memanggilnya dan memberinya tepat 3 permintaan. Itu membuatnya panik sejenak dan dia akhirnya menyadari bahwa dia dikirim ke dunia lain. Awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah protagonis dari beberapa cerita isekai dan buku mengambang yang memberinya 3 permintaan adalah Goldfinger pemberi keinginan. Berpikir 3 permintaan terlalu sedikit, dia mendapatkan ide besar dan dengan berani meminta 10 permintaan sebagai permintaan pertamanya. Mendengar itu, buku iblis itu menjadi bersemangat ketika dengan cepat menyadari bahwa ini bukan pemanggil aslinya. Iblis itu berubah menjadi wujud aslinya setelah menyadari ada jiwa baru yang memasuki tubuh Joe. Anak kita bingung dan ketakutan setelah melihat monster itu, yang memberitahunya bahwa dia melahap jiwa asli tubuh itu dan seharusnya mengambil alihnya. Dia dengan cepat menyadari dia dikirim ke dunia yang salah. Dia mencoba keluar dari sana secepat mungkin. Namun, iblis itu menjentikan jarinya dan langsung membakar tubuhnya karena bahkan memikirkan untuk melanggar kontrak akan menyebabkan dia menderita hukuman neraka tanpa akhir. Jeritannya bergema di seluruh jalan, dan iblis itu berpikir sudah waktunya untuk mengakhiri omong kosong itu karena anak itu memang menyedihkan seperti yang dia kira. Tepat pada saat itu, protagonis kita dari latar belakang perusahaan mendapat ide. Dia mengklaim itu tidak dihitung sebagai pelanggaran kontrak jika hukuman iblis membuatnya tidak mungkin baginya untuk melakukan bagiannya. Mendengar manusia biasa mencoba bernegosiasi dengannya, iblis itu tertarik. Joe menyeringai, mengatakan bahwa dia pasti sudah mengambil alih tubuhnya secara paksa jika itu mungkin. Dia dengan percaya diri mengklaim bahwa ini hanyalah ujian kemauan dan dia membuktikan dirinya lebih dari layak. Pernyataannya yang berani membuat iblis itu tertawa terbahak-bahak dan dia menyatakan bahwa dia adalah manusia pertama yang bahkan berpikir untuk membuat kesepakatan dengan iblis itu sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak dan iblis itu setuju untuk memberinya awal yang baru jika dia mencapai salah satu keinginannya. Namun, bajingan itu juga membuat permintaan pertamanya untuk mendapatkan 1000 permintaan lagi. Iblis itu mengatakannya di depannya bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima karena dia praktis mati jika tidak. Tanpa pilihan tersisa, dia memberitahu bos barunya bahwa kesepakatan itu selesai dan menandatangani kontrak dengan jiwanya sebagai jaminan. Keesokan paginya, dia akhirnya mencapai apartemennya, berlarian seperti pecandu narkoba yang diserang anjing sepanjang malam. Bos barunya meninggalkannya tepat setelah kontrak selesai, tetapi dia memutuskan untuk menanggungnya karena dia praktis seorang budak sekarang. Bagaimanapun, saat dia memasuki apartemen, dia melihat tempat itu benar-benar bobrok dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Tiba-tiba, dia mengambil surat hutang yang ditandatangani dengan darah dan bertanya-tanya ada apa dengan keluarganya. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara keras dari belakang dan dipukul dengan tongkat logam di belakang kepalanya. Penyusup kasar itu berteriak padanya karena mengabaikan panggilannya, tetapi rekannya menyuruhnya untuk tidak memukuli anak itu sampai mati. Temannya memperingatkannya bahwa anak itu bisa berbahaya karena dia adalah seorang peramal. Bingung dan marah, pahlawan kita bertanya kepada orang-orang itu siapa mereka, dan pria pirang itu dengan sopan menjawab dengan tendangan brutal ke dadanya, bertanya di mana ibunya yang tidak berguna itu. Kemudian pria itu mencemoohnya karena memiliki ibu yang bodoh yang membakar dirinya sendiri berusaha membayar hutang untuk putranya yang tidak berguna seperti dia. Dia geli bahwa ibunya tidak menyadari dia akan selalu menjadi sampah dan menyebut dia dan ibunya membuang-buang oksigen. Tiba-tiba, Joe ingat saat masa kecilnya ketika dia memberitahu ibunya bahwa dia tidak ingin menjadi pecundang lagi. Dia melihat mimpi buruk di mana ibunya bekerja sangat keras hingga dia meninggal karena kelelahan dan khawatir jauh di lubuk hatinya bahwa itu mungkin saja terjadi suatu hari nanti. Ketika dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak terbangun sebagai peramal, ibunya hanya menyuruh Chen kecil untuk berhenti khawatir. Dia mengatakan bahwa bahkan jika seluruh dunia runtuh, dia akan selalu ada untuknya dan menyuruhnya untuk percaya diri. Kembali ke masa sekarang, dia menjadi bersemangat dan melayangkan pukulan secepat kilat ke wajah pria pirang itu entah dari mana. Sementara bajingan itu terlempar, rekannya mendengar suara gedebuk keras dan menyuruhnya berhenti sebelum dia membunuh anak itu, hanya untuk melihat tubuhnya terbang lewat. Setelah debu mereda, wajahnya terlihat sangat buruk sehingga bahkan operasi plastik tidak bisa memperbaikinya lagi. Melihat itu, dua lainnya menatap perubahan tiba-tiba dalam auranya dan berpikir dia mengalami terobosan secara real time. Sementara itu, anak kita menatap mereka dengan tatapan paling dingin dan menyuruh bajingan itu untuk menutup mulut kotor mereka. Memutuskan mereka perlu memberi pelajaran pada bocah herang itu, preman itu berkata kepada Jun bahwa sudah waktunya untuk memukuli dia sampai sadar dengan mematahkan kaki atau dua. Anak kita menyadari bahwa mereka sedang berbicara tentang kekuatannya dan menduga bahwa mereka mungkin level yang lebih tinggi darinya. Saat Jun mengayunkan pipa dari atas,
Joe melihatnya bergerak dalam gerakan lambat dan melompat keluar dari jalan dengan mudah. Dia kemudian muncul tepat di belakang gorila itu dengan sentuhan lembut lututnya ke wajah. Tendangannya yang brutal membuat orang bodoh itu terbang. Setelah itu, rekannya menyerang dari belakang sambil bertanya-tanya bagaimana erang biasa bisa begitu gesit. Pria itu berpikir Joe tidak bisa melihatnya, jadi dia bertujuan untuk menghancurkan beberapa tulang rusuk. Namun, dia malah dihancurkan tulang rusuknya oleh tendangan berputar. Saat dia dilempar keluar seperti sampah semalam, pria itu tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Pria itu memohon belas kasihan kepada anak kita karena dia hanya datang atas perintah Linu untuk menagih uang pinjaman. Mendengar itu, dia menyuruh lintah darat itu untuk memberitahu bosnya bahwa dia akan mendapatkan uangnya pada waktunya, jadi dia harus tenang dan keluar dari hidupnya. Para preman gemetar mendengar kata-katanya dan dengan cepat keluar melalui pintu depan. Tepat pada saat itu, Joe bertanya kepada iblis apakah dia ada di sana, dan Goldfinger terkejut bahwa amatir itu mampu merasakan kehadirannya. Dia menjawab bahwa dia bisa merasakan kekuatannya melonjak kuat melalui tubuhnya, dan iblis itu menyuruhnya untuk berterima kasih atas bantuannya. Anak kita dengan bersemangat mengelusnya dengan memanggil bos dan berkata dia tidak perlu takut pada siapapun jika dia meminjam kekuatannya. Itu membuat iblis itu kesal karena manusia biasa tidak boleh berani berpikir untuk menggunakan kekuatan yang dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya jika dia menggunakannya melebihi batasnya. Dia terkejut mendengar itu dan dia bertanya kepada bos bagaimana dia bisa mengabulkan keinginannya jika dia tidak cukup kuat. Goldfinger meyakinkannya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari hadiah tetapi memperingatkannya untuk melupakan penggunaan kekuatannya untuk saat ini. Pahlawan kita cukup kecewa mendengar itu. Tapi Goldfinger berpikir sendiri bahwa sungguh gila betapa baiknya dia menggunakan kekuatannya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Joe diam-diam adalah pasangannya yang memudar. Setelah itu, dia bertanya kepada bos tentang permintaan keduanya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi iblis itu hanya menyuruhnya untuk melupakannya dan melakukan apapun yang dia inginkan untuk saat ini. Mendengar itu, dia menghela nafas karena ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang dunia baru, dan sepertinya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Dia mengeluarkan ponsel Joe untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kehidupan anak itu sebenarnya. Pertama, dia melihat bahwa dia tidak mendapat satupun pesan atau panggilan dari keluarganya. Tapi ketika dia membuka pesan kakaknya, apa yang dia lihat membuatnya benar-benar terdiam. Dia mengirim pesan kepadanya beberapa waktu lalu untuk datang secepat mungkin karena ibu mereka telah jatuh koma. Kemudian di rumah sakit, dia membuka pintu lebar-lebar dengan tegang. Di dalam, dia melihat seorang gadis yang tampaknya adalah adiknya membungkuk dalam kekhawatiran yang mendalam di depan tempat tidur ibu mereka. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa suasana itu sangat tidak nyaman, yang masuk akal karena dia mengabaikan kakaknya sebelumnya. Dia berjalan menghampirinya dan melihat wanita di tempat tidur, yang seharusnya menjadi ibunya. Dia tidak bisa percaya betapa buruk keadaannya dibandingkan dengan ingatan yang dia miliki tentang ibunya di benaknya, dan dia bertanya-tanya apakah itu semua salah Joe. Dengan tatapan bersalah, dia meminta maaf kepada kakaknya karena terlambat dan bertanya bagaimana kabar ibu mereka. Tapi dia hanya tersenyum marah, bertanya alasan konyol apa yang akan dia berikan padanya kali ini. Dia mengulangi semua alasan bodoh yang dia buat di masa lalu tentang pelatihan dan memanggil iblis. Tiba-tiba, dia meledak padanya, tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa keluar untuk melihat ibunya, yang jatuh koma karena dia bekerja keras sampai mati untuk membayar pinjamannya. Dia terdiam ketika dia mengatakan ibu mereka hampir meninggal karena kehabisan uang untuk membayar tagihan rumah sakit setelah melunasi hutangnya yang tak ada habisnya. Setelah melampiaskan semuanya, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah cukup dan memberinya kartu dengan biaya hidupnya selama 6 bulan, mengatakan dia akan merawat ibu mereka sendiri. Dia berkeringat kebingungan, bertanya apa artinya itu, dan kakaknya dengan tenang mengatakan bahwa dia sudah mati baginya. Kemudian, di luar, Goldfinger merasakan emosinya yang gelap dan bertanya mengapa kata-kata gadis manusia itu sangat menyakitinya. Iblis itu meyakinkannya bahwa bukan dia yang menyebabkannya, tetapi dia ingat bahwa saudara perempuan Joe mengingatkannya pada dirinya yang menyedihkan, yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Itu membuat bosnya tertawa dan dia menyuruhnya untuk tidak membiarkannya menunda rencananya. Mendengar itu, Joe bertanya padanya apakah menjadi lebih kuat akan menyelesaikan semua masalahnya dan iblis itu menegaskan bahwa semuanya akan hilang jika dia membuktikan dia memiliki apa yang dibutuhkan. Dengan itu, dia sepenuhnya bertekad untuk memulai ark latihannya. Sementara itu, di sebuah klub malam, bos penagih hutang memberitahu sekretarisnya untuk membuat tim mereka bekerja cepat karena pelanggannya tidak akan menunggu. Tapi sekretarisnya memberitahunya bahwa seorang siswa benar-benar memukuli 3 orang mereka. Mendengar itu, gangster itu ingat bahwa anak buahnya mencoba menagih pembayaran sebelum batas waktu dan merusak reputasinya. Sekretarisnya mengatakan dia akan memberi mereka hukuman, tetapi dia juga menjelaskan itu masalah serius karena siswa itu memukuli orang-orang yang jauh di atas levelnya. Itu menarik perhatian penuh bos, dan kemudian dia dengan cepat mengambil laporan dengan profil Joe di atasnya. Dia berpikir anak itu jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan karena tidak ada keterampilan yang bisa membuat level 2 menang melawan level 3. Pada akhirnya, dia memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi anak itu. Adegan itu kemudian beralih ke pahlawan kita yang sedang jogging pagi.
Tetangga ramahnya menawarkan kesepakatan bagus untuk suplemen, tetapi dia memberitahu orang tua itu bahwa dia akan kembali nanti. Melihat betapa energiknya dia, pria itu bertanya-tanya apakah dia punya pacar atau semacamnya. Namun, Joe sibuk membiasakan diri dengan tubuhnya dan menjadi kekar. Saat mengumpulkan informasi sejak dia keluar, dia mengetahui bahwa orang-orang dengan kemampuan disebut oracle dan bahwa dia terlilit hutang besar karena suplemen untuk menjadi lebih kuat membutuhkan biaya yang sangat mahal. Meskipun dia tidak yakin apa batasnya, dia menjadi cukup berotot hanya dengan beberapa hari pelatihan dan obat-obatan. Saat dia memikirkan ini, seseorang memanggilnya dan ketika dia mengangkat telepon, suara di seberang berteriak padanya bahwa dia lupa kembali seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu, anak kita tiba-tiba teringat bahwa dia benar-benar mengabaikan mereka. Keesokan harinya di sekolah, dia mengetahui ada 6 peringkat dari A hingga E, dan Anda harus mencapai level tertinggi dari peringkat Anda untuk pindah ke yang berikutnya, yang membutuhkan usaha yang luar biasa. Karena perbedaan yang besar, dunia dibagi menjadi 5 lapisan, di mana Erang dan rakyat jelata biasa seperti dia berada di zona terluar. Sementara itu, Derang dan yang lebih tinggi berada di lapisan dalam. Menyadari dia adalah sampah tingkat bawah, dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin agar dia bisa memasuki lapisan tengah dengan cepat. Tiba-tiba, seorang Neanderthal memukulnya dari belakang dengan kotoran hidung dan tertawa di wajahnya. Temannya bercanda bahwa anak kita terlihat sangat lemah sehingga mereka mungkin bisa memukulinya meskipun dia adalah oracle level 1 seperti mereka. Mendengar itu, anak kita kesal karena monyet seperti mereka masih ada di dunia ini. Tepat pada saat itu, guru muncul untuk kelas. Kemudian, di luar, dia meregangkan tubuh dan berpikir kehidupan sekolahnya berjalan cukup baik sejauh ini. Tepat pada saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Beberapa menit kemudian, Boger Guy terkejut melihat anak kita berkelahi dengan pria terkuat di kelas mereka. Temannya tidak terkejut karena dia sudah terbiasa melihat Joe berkelahi. Si pengganggu memberitahu pahlawan kita bahwa dia menjadi terlalu sombong karena dia mendapatkan nilai bagus dalam ujian tertulis. Dia mengatakan nilai sebenarnya dari seorang orakel berasal dari kekuatan dan kekuatan level satunya adalah sampah. Mendengar itu, Bro mengingatkan si pengganggu bahwa dia juga sampah level 1, yang membuat si pengganggu sangat marah sehingga dia melayangkan pukulan keras. Joe dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan dan memutar pergelangan tangan dengan tangan yang lain, bertanya apakah dia sudah selesai mengoceh. Pria yang marah itu tidak percaya dia dikalahkan olehnya, dan dia bertanya-tanya apakah Joe juga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya, Joe mengulang kata-kata pria itu bahwa kekuatan adalah segalanya, lalu dengan sopan meminta izin untuk menghancurkan wajahnya. Sementara pria itu berkeringat deras, berpikir dia akan dipukuli, pelatih tiba-tiba muncul dan sangat marah pada anak kita karena menyebabkan masalah di kelasnya. Pelatih terlihat kesal seperti biasanya dan bertanya apakah dia berencana untuk membuat masalah begitu dia kembali. Anak kita memasang wajah paling polos yang dia miliki dan mengklaim mereka hanya bermain-main. Si pengganggu menarik tangannya bebas dan menyuruhnya untuk melepaskan. Melihat keadaan menjadi tenang, pelatih memperingatkan pahlawan kita untuk terakhir kalinya dan memerintahkan semua orang untuk berbaris untuk pengujian. Segera setelah itu, para siswa berkumpul di samping bar pull-up sementara pelatih Gigia mulai berbicara. Dia menyemangati mereka tentang turnamen mendatang melawan sekolah lain, berjanji bahwa hasil yang kuat tidak hanya akan membawa kejayaan bagi sekolah, tetapi juga membuka pintu ke sekolah elit. Di akhir pidatonya, dia tanpa malu-malu mulai mempromosikan suplemen ajaibnya seperti penipu. Tantangan dimulai dengan si pengganggu melakukan 50 pull-up dalam sekali jalan. J tidak terkesan dan mengatakan bahwa ini lebih terasa seperti tantangan TikTok daripada ujian serius. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggilnya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Ketua kelas mengakui dia khawatir karena dia mengabaikan pesannya selama berhari-hari. Dia dengan cepat mencoba menutupinya, mengatakan dia hanya ingin tahu tentang dia, tetapi anak kita meyakinkannya bahwa tidak ada yang terjadi. Mengalihkan pembicaraan, dia bertanya mengapa dia menolak membeli suplemen mencurigakan guru. Joe dengan belak-belakan menjawab bahwa dia bangkrut. Dia mencoba memperingatkannya tentang konsekuensi melewatkan pembelian, tetapi namanya dipanggil sebelum dia bisa menyelesaikan. Mengucapkan semoga sukses padanya, dia melepaskannya. Dia hanya berhasil melakukan 25 pull-up sebelum gagal, tetapi pelatih ingat dia membeli 2 botol darinya dan secara ajaib menaikkan skornya menjadi 35. Tiba-tiba terpikir oleh anak kita bahwa inilah alasan sebenarnya mengapa setiap siswa membeli barang mahal itu sejak awal. Jika tidak, mereka berisiko dikeluarkan. Akhirnya, Joe melangkah maju untuk gilirannya di bar. Pelatih menyipitkan matanya, sepenuhnya menyadari pahlawan kita tidak pernah membeli 1 botol pun. Senyum licik muncul di wajahnya saat dia memutuskan untuk memberinya contoh karena tidak membeli barang dagangannya yang tidak berguna. Sementara itu, Joe mempelajari bar pull-up dan pelindung pergelangan tangan, mencatat bahwa mereka terlihat normal pada pandangan pertama, tetapi pasti ada trik di baliknya. Begitu dia menggenggam bar, matanya melebar karena terkejut. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat, dan dia dengan cepat mengetahui bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambahkan beban ekstra. Meskipun demikian, anak kita menolak untuk menyerah, menyadari bahwa kristal itu pasti memiliki batas berat. Mendorong dirinya, dia melanjutkan untuk melakukan repetisi seperti tidak ada apa-apa. Para siswa lain menatap tak percaya,
terkejut bahwa orang yang disebut lemah itu mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka kehilangan akal ketika Joe melampaui 100 repetisi, berteriak bahwa dia pasti setidaknya tingkat kedua. Ketika dia akhirnya melepaskan bar, kerumunan mengerumuninya, membombardirnya dengan pertanyaan tanpa henti. Sementara itu, pelatih membekuk kaku, bertanya-tanya apakah anak itu diam-diam menggunakan enhancer. Ketakutan merayap masuk saat dia menyadari bahwa siswa mungkin tidak lagi membutuhkan suplemennya yang mencurigakan. Tepat pada saat itu, dia tersenyum jahat, merencanakan rencana jahat untuk pahlawan kita. Adegan beralih ke kepala sekolah, yang marah-marah ditelepon tentang pembatalan acara tingkat kedua mereka. Dia berargumen bahwa sekolah itu kekurangan dana dan nyaris tidak bertahan dengan siswa tingkat ketiga. Pria di ujung sana dengan belak-belakan menjawab bahwa sistem sedang mencari orakel elit. Itulah sebabnya uang dialirkan ke sekolah-sekolah top. Menutup telepon dengan keras, kepala sekolah menutupi wajahnya dengan frustrasi, menyadari sekolah tidak memiliki dana untuk menghasilkan satu orakel elit pun. Matanya tertuju pada kristal hitam yang terkunci di dalam kotak kaca saat dia memeras otaknya tentang bagaimana menjaga sekolah tetap beroperasi. Pikiran itu terpotong saat suara pelatih Gigia memanggil dari luar kantor. Pelatih masuk dan dengan bangga meletakkan daftar nama yang dia klaim akan menjadi orakel elit. Kepala sekolah memindai kertas itu dan segera melihat bahwa setiap nama yang terdaftar nyaris tidak tingkat pertama, namun pelatih menjualnya sebagai prodigi. Pelatih kemudian berkata, ada satu siswa yang tidak layak menjadi orakel, dan kepala sekolah terpancing, bertanya siapa itu. Cerita beralih kembali ke pahlawan kita, berjalan menuju kantor kepala sekolah dengan iblis yang berlama-lama di sampingnya. Buku terkutuk itu bertanya apa yang dia lakukan kali ini, tetapi Joe tetap diam. Berdiri di luar pintu, dia ingat betapa buruknya reputasi kepala sekolah, dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi dari pertemuan ini. Tepat saat dia meraih pegangan pintu, api meledak di depannya, membuatnya benar-benar terkejut. Iblis itu menyala, senang bahwa permintaan yang terpicu yang dia sebutkan sebelumnya akhirnya muncul. Dia memerintahkan Joe untuk melacak objek itu dengan cepat, tetapi Joe mulai mengeluh tentang betapa konyolnya waktunya. Pikirannya terpotong ketika kepala sekolah sendiri memecah keheningan, menyuruhnya untuk berhenti membuang waktu dan masuk saja. Melangkah masuk, Joe dengan sopan bertanya mengapa kepala sekolah memanggilnya. Pria itu membalik-balik catatan sekolahnya dan kemudian bertanya kepada siswa itu menurutnya apa yang diperlukan untuk menjadi seorang orakel. Tanpa menunggu jawaban, kepala sekolah menjawab sendiri, mengatakan, itu semua tergantung pada uang. Dia kemudian memberitahu Joe tanpa ragu sedikitpun untuk berhenti sekarang selagi dia masih unggul. Warna wajahnya memudar dan kepala sekolah melanjutkan menjelaskan bahwa biaya untuk mengembangkan seorang orakel terlalu tinggi. Dia bersikeras bahwa Joe hanyalah anak miskin yang tidak mungkin bisa bertahan di sini dalam jangka panjang. Dalam benaknya, dia mengira lebih baik memotong kerugian dengan siswa yang lemah sekarang dan dia bahkan bersedia mengembalikan biaya sekolah. Joe membutuhkan beberapa detik untuk memproses situasi. Sementara itu, mata iblis itu melebar saat dia tiba-tiba menyadari bahwa kristal itu adalah objeknya dan menyuruh pahlawan kita untuk mengambilnya. Dia berbisik pelan kepada buku terkutuk itu untuk mengambilnya sendiri, tetapi iblis itu segera mengingatkannya bahwa dia membutuhkan orang lain untuk bertindak. Joe terdiam, tenggelam dalam pikiran, menyadari bahwa ia mutlak harus masuk ke zona Mid-City, yang berarti ia sama sekali tidak boleh dikeluarkan dari sini. Ia merenung dan ingat bahwa tidak ada satupun siswa dari akademi ini yang pernah melampaui level E2, itulah mengapa siswa-siswa ini dianggap begitu berharga. Anak kita itu lalu bertanya kepada iblis apakah ia boleh memutuskan hadiah untuk misi ini. Pada saat itu, iblis tersebut langsung mengerti apa yang Joe rencanakan. Namun, sebelum ia sempat bicara, Joe memotongnya dan menyatakan bahwa ia ingin keterampilan, meminjam kekuatan, borrow power skill. Goldfinger meledak, berteriak padanya, mengingatkannya betapa gilanya dan berbahayanya pilihan itu. Tetapi anak kita itu sudah bulat tekadnya. Ia berargumen bahwa jika ia dikeluarkan, maka keinginan iblis mungkin tidak akan pernah terwujud dan menuntut agar buku terkutuk itu mempercayainya. Dengan enggan, Goldfinger menyerah dan mengakui bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak bisa disalahkan padanya. Sebuah panel bercahaya muncul di depan Joe, menanyakan apakah ia menginginkan keterampilan, meminjam kekuatan. Ia langsung menerima tanpa ragu. Kepala sekolah kemudian memotong pikirannya, menanyakan apakah ia memiliki kata-kata terakhir. Ia menjawab dengan tegas bahwa ia ingin kepala sekolah menilai kembali levelnya dan baru kemudian memutuskan. Kepala sekolah menggelengkan kepalanya atas permintaan yang sia-sia itu, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Saat bersentuhan, ia mencatat bahwa kekuatan Joe lebih besar dari yang disarankan oleh catatan, tetapi masih belum cukup untuk bertahan. Menutup matanya, Joe menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya dan dengan putus asa mencoba menyerap energi bintang sebanyak mungkin. Ia kemudian mulai memancarkan aura murni, mengejutkan kepala sekolah. Bahkan iblis pun terkejut karena ia tidak pernah menyangka energi anak itu akan melampaui kekuatan yang ia pinjamkan padanya. Kepala sekolah terhuyung mundur karena terkejut mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Ia tersadar bahwa entah bagaimana Joe berhasil menembus dan mencapai level 4 barusan. Sambil menggertakkan giginya, pria itu mendapatkan kembali ketenangannya dan memanggil anak kita, menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam turnamen sekolah yang akan datang. Joe berkedip kaget,
mencoba mencari tahu mengapa nada suara kepala sekolah tiba-tiba berubah. Setelah semuanya tenang, ia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin ingin mengangkat sekolah Lee keluar dari sampah dan menggunakannya untuk pamer di depan Departemen Pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan, ia ingin menyingkirkan siswa yang tidak berguna dan kemudian meminta maaf karena Ju ikut terseret dalam kekacauan ini. Sebagai hadiah, ia memberinya beasiswa penuh ditambah 6 botol suplemen setiap minggu. Ia menyatakannya dengan terus terang, mengatakan, pahlawan kita harus mewakili sekolah mereka karena seluruh masa depan akademi bergantung padanya. Menyadari betapa putus asanya pria itu, anak kita mengambil kesempatan dan bertanya apakah ia bisa mendapatkan kristal hitam di rak. Kepala sekolah menjelaskan bahwa kristal itu diukir dari kristal bintang hitam yang awalnya dibawa kembali oleh kepala sekolah sebelumnya dan itu melambangkan kepercayaan sekolah. Tetapi kemudian ia menghela napas bahwa jika sekolah runtuh, simbolnya tidak berarti apa-apa. Jadi ia setuju bahwa ia akan menyerahkannya. Pahlawan kita menanggapi dengan percaya diri, berjanji ia akan memberikan segalanya untuk memenangkan turnamen. Kepala sekolah kemudian mengalihkan topik dan bertanya bagaimana ia menjadi sekuat itu. Ju bermain santai, mengatakan ia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Kepala sekolah hampir tersedak, berpikir bahwa menyamarkan level adalah langkah pro gamer terbaik dan bersumpah ia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu kepada siapapun. Tepat pada saat itu, seorang wanita masuk ke kantor dan kepala sekolah menginstruksikannya untuk mengantar Ju ke kelas elit. Beberapa saat kemudian, wanita itu menjelaskan bahwa seluruh lantai 2 hanya dikhususkan untuk para elit. Mengalihkan subjek, ia dengan santai bertanya hubungan macam apa yang ia miliki dengan kepala sekolah, tetapi Ju mengabaikannya tanpa memberitahunya apapun. Saat itu, pelatih Gigia datang menyerbu dengan kecepatan penuh. Ia meminta maaf, mengatakan ia memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu, tetapi tidak ada gunanya. Guru wanita itu memotongnya, menjelaskan bahwa Ju sama sekali tidak dikeluarkan dan ia sebenarnya sedang dipindahkan ke kelas elit. Ia menambahkan bahwa kepala sekolah sekarang mencarinya, yang membuat wajah pelatih itu pucat pasi. Malamnya, ia menyeret dirinya kembali ke apartemen kecilnya dan ambruk di tempat tidur. Ia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya bagaimana mungkin anak miskin seperti dia bisa mencapai level 4 dalam waktu sesingkat itu. Iblis segera memotong, mengingatkannya akan misi yang ada. Goldfinger memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan menipu manusia selamanya, dan ia mengakui ia sudah menyadari hal itu. Namun, ia beralasan ia mendapatkan suplemen gratis dan lolos dari pengeluaran, jadi hidupnya tidak terlalu buruk saat ini. Melihat ponselnya, ia menyadari krisis nyata masih gunung utang, dan ia harus segera merencanakan cara menghasilkan uang. Keesokan harinya di sekolah, ia terlihat lebih tertekan dari sebelumnya. Melihat sekeliling ke area yang berdebu dan bobrok, ia bertanya-tanya tempat sampah macam apa yang baru saja ia masuki. Entah dari mana, seseorang memanggil namanya. Seorang pria melambai dari kejauhan, menyuruhnya mendekat dengan senyum lebar. Mereka memulai percakapan dan pria itu meminta maaf karena tidak menemukannya lebih cepat karena ia selalu tenggelam dalam tugas kelas. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai guru Jen dan Ju langsung bertanya apakah ia benar-benar satu-satunya guru di sini. Jen menggaruk kepalanya, mengakui sekolah tidak berjalan dengan baik dan ia adalah satu-satunya yang ditugaskan ke kelas lanjutan. Ia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk pelatihan. Itulah sebabnya aula luar hanya mengumpulkan debu. Mendorong pintu terbuka, guru itu meyakinkan Ju untuk tidak khawatir. Bersikeras fasilitasnya masih terbaik. Ia bahkan berjanji bahwa semuanya tidak akan pernah membosankan. Sementara pahlawan kita hanya menatap dengan kagum. Interiornya sama sekali tidak cocok dengan bagian luarnya dan seperti gym kelas dunia. Gurunya menjelaskan bahwa semua siswa sedang melakukan pelatihan mandiri dan menawarkan untuk memperkenalkannya. Ia berpikir tempat itu terlihat seperti klub kebugaran bintang 5 dengan siswa yang penuh energi, meskipun ia melihat beberapa orang meliriknya. Gurunya kemudian memanggil semua orang untuk memperkenalkan pendatang baru. Ia membungkuk sopan dan menyapa mereka dengan hormat, tetapi seorang pria berambut merah di belakang langsung memulai masalah, menyilangkan tangan sambil menyeringai. Ia mengejek Ju, menyuruhnya menghentikan sandiwara dan mengakui ia menggunakan koneksi untuk masuk. Guru itu membentaknya, meneriaki agar bersikap dan menjelaskan bahwa Ju pindah murni berdasarkan keterampilan. Pria itu tidak percaya. Ia menyipitkan matanya seperti predator melihat mangsa yang mudah dan menantang Ju untuk berkelahi entah dari mana. Para siswa langsung bersemangat, senang melihat duel untuk pertama kalinya setelah sekian lama dan mulai menyebarkan rumor. Seorang siswa pirang di belakang bertanya apa yang sedang terjadi, dan gadis berambut pink menjelaskan bahwa perkelahian akan pecah. Itu memicu minat si pirang dan ia dengan cepat bertanya lebih banyak tentang yang disebut siswa pindahan ini. Kembali bersama pahlawan kita, guru itu menasihatinya untuk menolak tantangan, tetapi Ju menerima tanpa ragu. Ia dengan tenang menambahkan bahwa ia baik-baik saja dengan pertandingan itu selama kekuatan mematikan ditiadakan. Sementara itu, di kantor sekolah, kepala sekolah hampir pecah pembuluh darah, menuntut untuk mengetahui apakah anak baru itu sudah mencari perkelahian. Guru itu menjelaskan melalui telepon bahwa anak kita menerima tantangan Wenhao. Kembali ke pertarungan. Kedua belah pihak tidak mundur saat mereka saling berhadapan dan mengumpulkan aura liar. Kepala sekolah merasa aneh,
tetapi menganggap anak itu hanya ingin tahu levelnya saat ini, jadi ia memberikan izin untuk duel berlangsung di arena. Beberapa saat kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja terpisah saat guru menjelaskan aturannya. Pertama, tidak boleh ada campur tangan luar, dan kedua petarung harus bertarung pada level bintang yang sama. Wen Hao merasa sulit untuk percaya bahwa Ju benar-benar juga seorang peramal peringkat T. Guru mereka kemudian mengakhiri instruksi, sangat mengingatkan mereka bahwa memukul titik vital dilarang keras. Kedua lawan mulai berputar-putar satu sama lain sementara guru mengingatkan mereka bahwa kekuatan mematikan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ia melanjutkan bahwa siapapun yang kalah tidak dapat membalas sesudahnya tidak peduli hasilnya. Pukulan bersih ke wajah atau penyerahan diri akan mengakhiri duel segera. Dengan lambaian tangannya, guru mereka memberi sinyal dimulainya, berharap untuk menyelesaikannya dengan cepat. Wen Hao menyerang ke depan dan mengarah langsung ke lehernya. Ju bahkan tidak tersentak dan menangkap lengannya, melemparkannya sepenuhnya. Si rambut merah langsung mengayun lagi, menyadari pria ini mungkin benar-benar tangguh. Wen Hao melepaskan rentetan serangan tanpa henti, tetapi Ju lolos melewati setiap serangan dengan presisi tenang. Frustrasi, Wen Hao tiba-tiba mengubah taktik dan mencoba melayangkan tendangan. Kaki itu berputar di udara dan si rambut merah melepaskan gerakan khasnya, tendangan kait angin, wind hawk kick. Ju berhasil memblokir dengan lengannya, meskipun si rambut merah menyeringai, menganggap pertandingan sudah diputuskan sekarang. Dari posisi itu, ia mengejutkannya dengan tendangan tajam yang ditujukan ke leher Wen Hao. Si rambut merah mencoba memulihkan diri, mempertanyakan bagaimana mungkin pria ini tahu seni bela diri. Menahan diri sebelum jatuh. Wen Hao berpikir satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menjaga wajahnya bagaimanapun caranya. Tetapi tepat saat ia berbalik, Ju dengan tenang mengetuk hidungnya dengan tinju tertutup. Dengan seringai, ia bertanya apakah itu berarti kemenangan, meninggalkan Wen Hao membeku dalam ketidakpercayaan. Arena terdiam sejenak sampai Guru Zhang secara resmi menyatakan Ju sebagai pemenang. Wen Hao tidak percaya bahwa ia benar-benar kalah dari seseorang, dan semua orang terkejut dengan hasil pertandingan yang mengejutkan itu. Mereka berpikir anak kita terlalu kuat. Sementara itu, ia berpikir pertandingan berakhir terlalu cepat. Tetapi tetap saja, ia berhasil mempelajari sesuatu darinya. Ia kemudian bertanya kepada Wen Hao apakah ia memiliki keluhan sekarang. Melihat pertandingan itu, pelatih tidak percaya matanya karena Wen Hao adalah seorang elit yang telah menjalani pelatihan profesional, tetapi ia masih kalah dari seorang pria yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Ia berpikir anak kita memiliki bakat tersembunyi yang luar biasa, dan inilah alasan kepala sekolah menyuruhnya memberikan perlakuan khusus kepada anak-anak. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan memberi selamat kepada anak kita, menyuruhnya mengikuti karena ia ingin membicarakan sesuatu yang penting. Gadis berambut pink itu terkejut melihat pemandangan ini, sementara pria berambut kuning mengatakan bahwa mereka pasti membutuhkan pria seperti dia di kru kuat mereka. Kepala sekolah bertanya kepada anak kita apakah ia menyukai kelas elit, dan ia menjawab bahwa selain siswa yang terlalu antusias, itu tidak terlalu istimewa. Kepala sekolah mengatakan bahwa ia akan terbiasa karena yang kuat selalu menarik perhatian. Ia juga menasihatinya untuk fokus pada pelatihannya dan sekolah akan melakukan segala yang mungkin untuk membantunya. Mendengar ini, anak kita berpikir bahwa kepala sekolah sekarang mempercayainya. Jadi ia memutuskan untuk bertanya apakah kepala sekolah tahu tentang cara-cara di mana siswa dapat menghasilkan uang dengan cepat. Tetapi kepala sekolah malah menyuruhnya untuk terus fokus pada pelatihan sehingga ia dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih besar dalam jangka panjang dan sekolah juga dapat membantu secara finansial jika keluarganya sedang mengalami masa sulit. Anak kita memberitahunya bahwa itu tidak seperti itu dan berpikir bahwa sekarang ia harus mencari cara lain entah bagaimana. Ketika ia berlatih di gym, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus berhati-hati karena sekolah memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap pinjaman siswa. Ia bertanya-tanya di mana ia bisa belajar untuk menghasilkan uang tambahan. Tetapi tiba-tiba, pria berambut kuning muncul di depannya dan memujinya atas pertandingan itu. Ia kemudian bertanya kepada anak kita siapa dia, dan ia mengajukan pertanyaan yang sama kembali kepadanya. Sementara itu, gadis itu memberitahu Shen bahwa ia bersikap kasar, dan ia meminta maaf kepada anak kita bahwa ia terkadang sedikit mengganggu. Ia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan ia Su dan Durian, di sisinya adalah Shen. Ia memberitahunya bahwa mereka berdua adalah seniornya dan mereka dapat membantunya jika ia bingung tentang apapun. Pria yang menyebalkan itu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah tim mulai sekarang dan ia adalah pemimpin tim, jadi ia secara pribadi akan menjaganya dengan baik. Ia kemudian bertanya kepada anak kita tentang teknik tempur yang ia gunakan melawan Wen Hao. Tetapi pahlawan kita mengatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang teknik semacam itu. Pemimpin itu terkejut ketika anak kita memberitahunya gerakan yang ia gunakan hanyalah refleks. Ia mengatakan bahwa Wen Hao akan sangat marah ketika mengetahui hal ini dan Su dengan cepat mengatakan bahwa ia akan menjelaskannya kepadanya. Ia menjelaskan bahwa teknik tempur adalah jurus super khusus yang dipelajari seseorang dari gulungan atau batu memori dan semakin mahir seseorang menguasainya, semakin kuat jadinya. Mereka memiliki banyak jenis yang berbeda dan petarung kuat menggabungkan teknik-teknik ini ke dalam gaya bertarung mereka. Shen kemudian memberitahunya bahwa Wen Hao menggunakan teknik tempur peringkat D dalam pertandingan itu, yang dikenal sebagai tendangan kait angin. Mendengar itu,
Anak kita berpikir itulah alasan ia tidak dapat memblokir tendangan dengan benar dan ia akan memiliki peluang menang yang lebih besar jika ia dapat memperoleh teknik semacam itu. Ia bertanya apakah teknik itu langka dan pemimpin itu menjelaskan bahwa kelangkaannya tergantung pada peringkat. Sekolah mengajarkan mereka yang dasar, tetapi mereka hanya bisa mempelajari yang kuat dalam dua kondisi. Mereka membelinya atau seseorang membagikannya kepada mereka. Tetapi itu sangat mahal. Di pasar saat ini, bahkan teknik peringkat D dasar dapat berharga sekitar 500.000. Sambil pamer, keduanya memberitahunya bahwa mereka memiliki teknik tempur dan mereka dapat menunjukkannya jika ia ingin melihatnya. Ju berpikir bahwa keduanya pasti sangat kaya karena jumlah sebesar itu bukan apa-apa bagi mereka. Tiba-tiba, terlintas di benaknya bahwa ia dapat bertanya kepada mereka tentang berbagai cara ia dapat menghasilkan uang dengan cepat. Ia bertanya kepada mereka apakah ada cara cepat baginya untuk menghasilkan uang, tetapi ia mengatakan ia tidak ingin melakukan sesuatu yang ilegal seperti merampok bank. Shen memberitahunya bahwa satu-satunya pilihannya adalah distrik Blackwater. Tetapi Su dengan cepat menyuruhnya untuk tidak mengucapkan omong kosong seperti itu. Ia kemudian mengatakan bahwa ia telah mendengar apapun bisa terjadi di sana, tetapi sekolah melarang siswa memasuki distrik itu. Setelah itu, pemimpin itu bertanya kepada anak kita berapa banyak uang yang ia butuhkan untuk teknik itu, dan ia mengatakan sekitar 300.000. Keduanya segera memeriksa rekening mereka, tetapi mereka benar-benar bangkrut. Sementara itu, anak kita berpikir bahwa ia akan memeriksa distrik Blackwater setelah sekolah karena ia benar-benar membutuhkan uang sekarang. Ia mencapai distrik itu dengan menggunakan peta dan berpikir bahwa itu sangat dekat dengan rumahnya. Tidak ada yang bisa mengira ia adalah seorang siswa karena ia tidak mengenakan seragamnya lagi. Ia bahkan bertanya kepada bos apa pendapatnya tentang distrik itu, tetapi ia tidak mendapat satupun jawaban. Menurut apa yang ia dengar, zona luar tidak memiliki petarung kuat dan tingkat kekuatannya sama dengan peramal level 4, jadi ia dapat dengan mudah mengatasi siapapun. Jika situasinya memburuk, maka ia yakin ia setidaknya bisa melarikan diri dengan aman. Setelah melihat lebih dekat, ia berpikir bahwa area ini pasti telah ditinggalkan dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar zona keajaiban, tetapi ia masih bisa melihat jejak kaki samar di sekitar yang menuntunnya menuju jalur rahasia tersembunyi. Ia kemudian akhirnya mencapai zona keajaiban setelah dengan hati-hati melewati jalur itu. Di zona keajaiban, anak kita melihat lingkungan yang kotor dan semua urusan yang teduh. Ia berpikir bahwa tidak ada yang membicarakan tempat ini karena tidak memiliki hukum dan secara harfiah apapun dapat dilakukan untuk menghasilkan keuntungan. Setelah melihat semua hal ini, ia mendapat secercah harapan bahwa ia benar-benar dapat menghasilkan cukup uang untuk membayar utangnya. Tiba-tiba ia bertanya kepada para preman penguntit sudah berapa lama mereka berencana mengikutinya. Salah satu preman memujinya atas nalurinya yang tajam dan mengatakan ia berencana menyerang ketika ia benar-benar ceroboh. Tetapi sekarang situasinya telah berubah dan ia akan menghajarnya di depan semua orang. Ia mengatakan bahwa ia telah melihat banyak anak laki-laki seperti dia sebelumnya, anak-anak kaya yang datang ke distrik Blackwater dengan menyamar dan kemudian menjadi mangsa bagi mereka. Ju berpikir bahwa preman itu semacam orang bodoh karena ia sendiri benar-benar bangkrut. Preman itu kemudian mengatakan bahwa ia adalah seorang peramal sehingga akan sia-sia jika ia mencoba melarikan diri. Ia mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin hidup, maka ia harus mengikuti perintahnya dan mengosongkan sakunya. Mendengar ini, anak kita mengatakan kepadanya bahwa ia benar-benar kasar dan dalam satu serangan, ia tiba-tiba menjatuhkan pemimpin itu hingga pingsan. Dua preman lainnya marah karena ia menjatuhkan pemimpin itu karena ia tidak berhati-hati. Jadi, keduanya berlari lurus ke arahnya untuk menusuknya. Tiba-tiba, peti kayu jatuh menimpa keduanya dan seorang gadis misterius dengan cepat meraih tangan anak kita dan memerintahkannya untuk ikut dengannya. Keduanya melarikan diri dari sana dan mencapai tempat aman tersembunyi. Ju berterima kasih padanya atas bantuannya tetapi kenyataannya itu hanya gangguan baginya karena setelah mengalahkan kedua pria itu ia berencana untuk menginterogasi mereka. Gadis itu bertingkah seperti ia sudah mengenal anak kita dan bertanya apa yang ia lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba panik karena ia ingat ia harus bersembunyi. Ia menanyanya apakah ia benar-benar mengenalnya tetapi ia mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia baru saja membaca namanya di kerahnya. Setelah menyadari tanda nama itu ia segera melepasnya. Ia pikir itu hal yang baik bahwa gadis itu tidak mengenalnya karena ia tidak pernah menyadari namanya telah tertulis di kerahnya selama ini. Ia berterima kasih padanya karena memberitahunya ini sementara gadis itu hanya senang karena ia tidak mengungkapkan identitas aslinya. Ia menasihatinya untuk menyembunyikan informasinya dengan benar karena area ini benar-benar berbahaya dan kemudian mengatakan bahwa ia akan mengeluarkannya dari sini. Tetapi anak kita menolak tawarannya karena ia di sini untuk mencari uang. Ia memutuskan bahwa ia harus pergi karena jika gadis itu mengetahui ia adalah seorang siswa, maka ia akan berada dalam masalah besar. Ketika Ju pergi, gadis itu berpikir bahwa ia pasti tahu siapa dia dan bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang siswa di zona keajaiban. Ketika ia menyentuhnya, ia mendapat perasaan aneh yang membuatnya berpikir bahwa ia telah menjadi seorang peramal. Sementara itu, anak kita membeli masker untuk menutupi wajahnya agar identitasnya tidak bocor kemanapun. Ketika ia berpikir bahwa ia belum menemukan cara untuk menghasilkan uang, orang asing mendekatinya dan memberitahunya bahwa ia adalah pemandu wisata lokal dan ia dapat menjawab semua pertanyaan yang ia miliki.
Mendengar itu, anak kita tertarik dan bertanya kepadanya apakah ia tahu tentang tempat di mana ia bisa mendapatkan uang cepat. Ia menjelaskan bahwa hari ini pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai bersama dengan sejumlah uang tertentu dari taruhan yang ditempatkan. Ia mengatakan bahwa peramal juga bergabung dalam pertarungan ini. Jadi pertandingan ini berisiko tinggi, hadiah tinggi. Setelah melihat pertarungan yang sedang berlangsung, ia berpikir bahwa ia pasti memiliki kesempatan untuk memenangkan semuanya. Pemandu itu bertanya kepada anak kita apakah ia ingin ambil bagian karena ia bisa memberinya chip taruhan. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengambil kesempatannya untuk mendapatkan hadiah uang tunai. Mengikuti anak kita, gadis misterius itu juga memasuki klub pertarungan dan mulai mencarinya. Tiba-tiba, ia melihat anak kita berdiri di dalam ring dan bertanya-tanya apa yang ia lakukan di sini. Pria jelek itu bertingkah sombong di depan Joe, mengatakan bahwa ia adalah petarung unggulan, tetapi anak kita menjatuhkannya hingga pingsan dalam satu serangan. Kerumunan berpikir bahwa ini membosankan karena setiap petarung dijatuhkan dalam satu pukulan. Anak kita berpikir bahwa ia harus mengakhiri ini secepat mungkin dan ia juga menghadapi dua petarung berikutnya tepat setelahnya. Melihat pertarungan ini, bos klub menjadi bingung karena ia hanya membiarkannya bertarung karena ia terlihat lemah. Anak buahnya memberitahunya bahwa setelah menonton semua pertarungan ini, semua petarung telah menyerah dan para pelanggan menuntut pengembalian uang karena mereka pikir semua pertandingan ini direkayasa. Segera, bos menyuruh bawahannya untuk mengatur pertandingan khusus karena ia tidak akan membiarkannya pergi dengan semua hadiah uang tunai. Sementara itu, ia mengalahkan lawan terakhirnya dan bertanya apakah sekarang ia bisa mendapatkan hadiah uang tunai. Pembawa acara mengatakan bahwa kerumunan sangat bersemangat dari pertandingan ini, jadi mereka telah mengatur pertandingan khusus. Anak kita berpikir bahwa mereka tidak pernah berencana untuk menyerahkan hadiah uang tunai. Di sisi lain, para anak buahnya mengeluarkan troli tempat monster diikat. Pengumuman yang mengejutkan, sang penyiar mengatakan bahwa pertandingan spesial akan melawan Niflin, juga dikenal sebagai si aneh, The Freak, dan melihatnya, Joe benar-benar terkejut. Para NPC melepaskan sabuk pengaman Joe dari troli dan si aneh jatuh ke tanah seperti mayat. Mereka segera lari keluar ring dan menguncinya rapat-rapat. Joe hanya berdiri di sana memikirkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, si aneh bangun dari tidurnya dan memasang ekspresi yang benar-benar mengancam. Seorang pria gemuk di kerumunan menghibur pacarnya dengan mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Namun, kenyataannya, dia hampir mengompol setelah melihat makhluk buas itu. Gadis misterius itu bertanya-tanya bagaimana makhluk seperti itu bisa berada di sini. Dia tahu bahwa Joe tidak bisa mengatasinya sendirian dan dia bisa menyelamatkannya dengan kemampuannya, tetapi kemudian penyamarannya akan terbongkar dan rencananya akan bocor. Sementara itu, jagoan kita berpikir bahwa sangat disayangkan bos tidak ada di sini pada saat seperti ini dan dia pasti akan kesulitan mengalahkan monster ini. Ketika dia menatap mata monster itu, dia merasa seolah-olah dia adalah mangsa dan monster itu adalah pemburu. Indra keenamnya berteriak kepadanya untuk melarikan diri karena makhluk ini sangat berbahaya. Si aneh menerjang ke arah jagoan kita untuk melancarkan serangan mematikan, tetapi jagoan kita menggunakan instingnya untuk menghindari serangan itu, dan dia pasti sudah mati jika dia tidak melakukannya. Setelah ini, dia memutuskan bahwa dia harus serius jika ingin bertahan hidup. Monster itu mendorongnya ke sudut, dan melihat itu, Joe memutuskan bahwa dia harus mengakhirinya secepat mungkin. Dia meminjam kekuatan untuk meningkatkan levelnya dan meninju si aneh langsung ke tanah. Monster itu tergeletak di sana, dan Joe berpikir bahwa pertarungan telah selesai, tetapi tiba-tiba monster itu menyerang lagi, yang nyaris tidak bisa dihindarinya. Dia tercengang bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh padanya, dan dia dengan cepat menjauh karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya dalam jarak dekat. Berlari kencang di sekitar arena, jagoan kita menghindari serangannya dan mencari senjata yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan monster itu. Dia kemudian mematahkan cakar si aneh dan menggunakannya sebagai belati untuk dengan cepat memotong leher monster itu. Lukanya tidak cukup dalam untuk membunuhnya, tetapi sekarang jagoan kita benar-benar bisa melawan. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari monster itu, jadi dia bisa membunuhnya jika dia bisa mendekat sekali lagi. Dengan pemikiran itu, Joe menerjang ke depan, tetapi monster itu melepaskan gas misterius, yang ternyata hanya uap. Monster itu menggunakan kabut ini sebagai pengalih perhatian dan menyerang jagoan kita dari berbagai sisi. Dia tidak bisa melihat apa-apa di dalam kabut, dan si aneh menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kerusakan padanya karena ia takut jagoan kita akan membunuhnya saat ia bergerak sedikit saja. Jagoan kita tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini karena dia akan terbunuh jika waktu habis. Dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua indranya untuk memastikan lokasinya dan akhirnya membunuhnya. Dia berkonsentrasi keras dan segera mengunci lokasi monster itu. Setelah itu, dia mencengkeram tangannya dan memotongnya hingga putus. Ini adalah kesempatan yang dibutuhkan jagoan kita untuk memberikan pukulan terakhir, dan dia langsung melakukannya. Tapi sayangnya, waktu telah habis, dan jantungnya mulai terasa sakit. Sementara itu, monster itu menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan mencambuk dengan lidahnya untuk memberikan pukulan mematikan. Jagoan kita masih belum menyerah, dan dia memutuskan untuk melampaui batasnya. Dia meminjam kekuatan lagi dan mencengkeram monster itu di lidahnya.
Kemudian dia mengayunkannya ke udara dan mencengkeram kedua rahangnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk merobek monster itu hingga terbuka dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, para pejabat yang menonton melalui kamera tidak tahu apa yang mereka lihat. Bos bertanya dengan gugup apakah anak baru itu akhirnya kalah, tetapi wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Di dalam tribun arena, gadis berambut putih menatap Joe dengan mata terbelalak, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Masih mencengkeram kepala monster itu, dia menatap lurus ke kamera, dan tatapan mematikan itu saja membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos mulai panik, mengutuk bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk mendatangkan petarung itu, hanya untuk dihancurkan oleh bocah itu seperti tidak ada apa-apa. Penyiar bergegas untuk pulih, memberi selamat kepada Joe dan menyuruhnya mengikuti staf untuk mengambil hadiahnya. Mengamati kelompok itu, Joe menyimpulkan teorinya benar karena tingkat penyerapan semua orang melonjak dan mereka akan naik level lebih cepat dari sebelumnya. Adapun dirinya sendiri, dengan tingkat penyerapan yang secara alami tinggi, dia dapat mendorong tes lebih jauh. Di dunia ini, suplemen diencerkan agar tetap aman. Tetapi meskipun demikian, orang dengan penyerapan yang buruk hampir tidak mendapat manfaat dari menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, keterampilan meminjam kekuatan 100 kali lebih terkonsentrasi daripada suplemen apapun. Dan jika dia menyerapnya secara sembarangan, tubuhnya akan benar-benar meledak. Tetapi jika dia bisa mengendalikan aliran dan menerimanya perlahan, maka naik level dengan kecepatan gila mungkin saja terjadi. Dengan pertaruhan itu dalam pikiran, Joe mengaktifkan keterampilan itu, segera melepaskan gelombang aura yang berat. Kekuatan mentah energi itu membuatnya terkejut, tetapi itu masuk akal karena kemampuan itu memungkinkannya untuk meningkatkan 2 level dalam 1 kali tembakan. Menegangkan dirinya, dia memaksa energi menjadi aliran tipis yang terkontrol dan mulai menyerapnya. Tubuhnya terkunci di bawah ketegangan, setiap otot menjerit dari tekanan yang luar biasa. Memfokuskan semua kemauannya, Joe mencatat betapa cepatnya energi mengisinya, lebih cepat dari apapun yang pernah dia rasakan. Kemudian kepanikan melanda dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Tidak melihat pilihan lain, dia mengarahkan tangannya ke atas dan melepaskan luapan itu. Energi meledak dalam gelombang, memaksa teman-temannya untuk melindungi diri dari tekanan yang menghancurkan. Mereka tidak percaya apa yang mereka saksikan, bergumam kaget tentang bagaimana Joe tiba-tiba menjadi terlalu kuat. Saat itulah Goldfinger muncul karena dia tertarik oleh gangguan itu. Iblis itu terkejut melihat pemandangan di depannya. Joe, bermandikan keringat, dengan tenang memberitahunya dia berhasil menyerap kekuatan itu. Iblis itu hampir tidak percaya bahwa bocah itu berhasil melakukannya dan kemudian bertanya-tanya apakah Joe benar-benar belahan jiwa yang telah lama dia tunggu-tunggu. Dia bertanya kepada bos apakah dia mengatakan sesuatu, tetapi bos mengubah topik dengan mengatakan bahwa dia hanya senang jagoan kita tidak mati. Setelah mendengar semua keributan, pelatih datang berlari dan bertanya apa yang terjadi, dan Su memberitahunya bahwa Joe lah yang melepaskan semua energi itu. Pelatih terkejut melihat jumlah energi bintang dan dia segera memberitahu para asisten untuk membawa alat pengukur. Setelah mengukur kekuatan pahlawan kita, mereka mengetahui bahwa dia telah menjadi Oracle level 3. Pada awalnya, pelatih tidak bisa mempercayai matanya, tetapi kemudian dia bergegas menuju kantor kepala sekolah untuk memberitahunya tentang hal ini karena dia adalah Oracle level 3 pertama yang dilihat sekolah dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, Su bertanya kepadanya bagaimana dia bisa naik level begitu cepat dan memintanya untuk mengajarinya metodenya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena semua latihan yang dia lakukan dan dia memutuskan bahwa lain kali dia akan melakukan ini secara pribadi sehingga dia tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, mereka bertiga menjadi bersemangat dan mereka meningkatkan intensitas latihan mereka. Di sisi lain, jagoan kita bertanya kepada bos mengapa dia tidak marah padanya kali ini. Dia mengatakan bahwa sekarang dia sudah terbiasa. Goldfinger dapat menggunakan semua kekuatannya jika dia hanya ingin naik level dengan cepat karena dia membutuhkan Joe untuk menjadi lebih kuat. Tetapi dia mengatakan kepada iblis itu dia tidak perlu khawatir. Dia telah menyimpan segunung energi bintang. Dan begitu dia terbiasa dengan kekuatan baru ini, dia akan naik level lagi. Sesederhana itu. Bos mendengar ini dan menjadi benar-benar diam. Waktu bergerak cepat dan kompetisi semakin dekat. Dan pahlawan kita berlatih seperti unit mutlak sampai akhirnya hari besar tiba. Seluruh skuad berdengung ketika mereka melangkah ke tempat tersebut. Su menjadi bersemangat karena dia tidak percaya dia benar-benar berhasil sampai di sini dan mengatakan bahwa ibunya akan bangga. Shen memamerkan beberapa pengetahuan, menunjukkan bahwa tahun ini memiliki kerumunan peserta terbesar sejauh ini. Wen Hao menyela dan bertanya kepadanya apakah dia siap untuk bracket level 4. Pria itu kesal karena dia tidak naik level tepat waktu untuk bergabung, tetapi Joe hanya mengangkat bahu. Kata-kata kepala sekolah masih terngiang di kepalanya bahwa dia harus memberikan yang terbaik, dan jika keadaan menjadi terlalu kacau, menyerah saja. Tidak ada rasa malu dalam hidup untuk bertarung lagi. Karena arena untuk level 3 dan level 4 dipisahkan, mereka bertiga berpisah, meninggalkannya untuk bersiap sendiri. Sementara itu, kepala sekolah dan pelatih masuk ke area VIP, melihat-lihat seperti anak-anak di toko permen. Pelatih tertawa kecil, berkata, ini adalah kemewahan yang telah mereka tunggu-tunggu. Semua berkat sekolah mereka akhirnya mengirim seorang petarung ke bracket level 4 hari ini. Tiba-tiba,
Kepala sekolah Wang muncul dan memberi selamat kepada kepala sekolah karena menghasilkan 2 siswa tingkat tinggi hanya dalam beberapa bulan. Kepala sekolah bertindak rendah hati dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua karena kerja keras siswa. Dia hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Dia juga berterima kasih kepada Wang atas bantuannya karena dia memberinya semua informasi kunci tentang kompetisi. Setelah reformasi, pemerintah mengumumkan hibah untuk sekolah-sekolah pemenang. Dan karena hibah ini, kesulitan turnamen juga akan meningkat. Tiba-tiba, seorang pria arogan mengatakan bahwa Udik telah memaksa masuk ke lounge VIP dan menyebabkan semua keributan ini. Kepala sekolah ingin memberinya balasan, tetapi Wang menghentikannya dan mengatakan untuk tidak macam-macam dengan mereka karena mereka semua adalah kepala sekolah yang telah memenangkan kompetisi ini sebelumnya. Kepala sekolah mengatakan itu semua di masa lalu dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Pria berambut putih itu memberitahu Wang untuk menikmati pemandangan ini untuk pertama dan terakhir kalinya sehingga dia bisa mengingatnya dengan jelas. Pelatih bertanya kepada kepala sekolah apakah para siswa akan baik-baik saja karena mereka mengambil bagian dalam kompetisi tingkat tinggi untuk pertama kalinya. Wang kemudian bertanya kepada pelatih apa pendapatnya tentang murid-muridnya. Dia menjawab bahwa mereka semua berbakat dan Zhou adalah orang ajaib yang jauh lebih berbakat daripada jenius manapun. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya perlu percaya pada para siswa. Di tribun, kelas bersorak untuk Zhou, tetapi dia khawatir tentang dia dan dia benar-benar gugup karena dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa jagoan kita mengambil bagian dalam kompetisi. Tetapi sekarang dia ada di sini bersorak untuknya. Seminggu yang lalu di sekolah, dia berpikir bahwa Zhou telah menjadi bintang yang sedang naik daun di akademi. Dia tidak bisa bertemu dengannya lagi karena sekarang dia tidak akan peduli dengan siapapun dari kelas bawah. Sambil memikirkan semua ini, dia hampir jatuh ke lantai. Tetapi pahlawan kita muncul dan menangkapnya tepat pada waktunya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan dia berterima kasih padanya, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia mengatakan padanya bahwa dia melihatnya, jadi dia datang untuk menyapa. Dia mengakui bahwa dia berpikir sekarang dia adalah seorang elit dan tidak akan pernah bertemu dengan siapapun dari kelas bawah. Dia mengatakan padanya bahwa teman-teman selamanya dan tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak dapat diubah. Mendengar ini, dia merasa senang dan berpikir bahwa Zhou sama sekali tidak berubah dan dia pasti bisa memenangkan turnamen. Penyiar menyatakan bahwa para kontestan datang ke panggung dan perwakilan kelas menjadi sangat bersemangat setelah melihat jagoan kita berjalan keluar dengan yang lain. Penyiar mengatakan dia menyambut semua orang ke kompetisi pertukaran tahun ini dan acara ini akan diselenggarakan olehnya dan pasangannya Lilian. Mendengar nama itu, kerumunan menjadi sangat gembira karena dia adalah salah satu idola paling terkenal di seluruh negeri. Diva itu mengatakan bahwa dia di sini untuk bekerja keras dan hari ini dia hanyalah penyiar biasa karena para kontestan adalah bintang sejati dari kompetisi ini. Setelah itu penyiar menjelaskan aturannya bahwa dari 12 akademi ada 48 kontestan, 16 di bracket level 4 dan sisanya 32 di bracket level 3. Dia mengatakan bahwa aula ini hanya untuk bracket level 4 dan peringkat akan didasarkan pada skor dari kedua bracket yang nantinya akan dikonversi menjadi poin. Para kontestan akan saling berhadapan satu persatu dan pemenang akan melaju. Dia kemudian akan menghadapi pemenang pertandingan lain sampai hanya ada satu petarung yang tersisa. Batas waktu adalah 30 menit dan pertandingan berakhir ketika satu kontestan menyerah atau tidak memiliki kemampuan tersisa untuk bertarung. Lilian mengatakan bahwa aturan untuk turnamen tahun ini jauh lebih ketat, tetapi tidak perlu khawatir dan memberitahu semua orang untuk melihat ke bagian paling atas pilar. Kerumunan menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat selebriti peringkat S duduk di aula. Untuk memamerkan kekuatan dominasinya, dia dengan santai mengguncang lantai hanya dengan satu jari. Penyiar menjelaskan bahwa Master telah menyiapkan ring khusus ini yang melindungi penonton dari serangan nyasar sehingga dia juga dapat memperbaiki ring secara instan setelah setiap pertandingan. Dia juga memberitahu para kontestan untuk memakai permata karena permata itu bertindak sebagai sertifikasi kontestan dan juga dapat melindungi mereka dalam kondisi berbahaya. Semua orang berbisik bahwa peringkat S benar-benar menakutkan dan jagoan kita berpikir bahwa kekuatannya hampir sama dengan Gojo. Pria itu terlihat sangat riang tentang segalanya sehingga dia bahkan tidak merasa gugup. Idola itu mengatakan bahwa hasilnya akan ditampilkan pada permata dan dia secara resmi mengumumkan bahwa kompetisi sekarang dimulai. Pertandingan pertama berakhir hanya dalam 17 menit dan pemenangnya adalah Xian. Kepala sekolah mengatakan dia tidak percaya bahwa Oracle peringkat S secara pribadi mengawasi turnamen, yang berarti pertandingan tahun ini akan sangat menantang. Kepala sekolah Wang mengatakan bahwa itu semua karena perbedaan antara level 4 dan level 3. Karena para Oracle level 4 sudah memiliki penguasaan penuh atas teknik bertarung mereka, sekolah-sekolah terkenal itu sangat kaya sehingga membeli teknik peringkat C pada dasarnya adalah rutinitas sehari-hari bagi mereka. Satu-satunya alasan mereka selalu bisa memenangkan turnamen adalah karena mereka menggunakan uang hibah untuk menyediakan ramuan dan teknik bertarung terbaik bagi kontestan mereka. Tapi tahun ini, segalanya akan benar-benar berubah. Pertandingan kelima adalah antara Lan Qin dan Liai. Dan di dalamnya, Qin mempermainkan lawannya dengan menghindari setiap serangannya. Kemudian dia menggunakan teknik bertarung berbasis kemampuan dan menahan lawannya sebelum dia mendaratkan pukulan terakhir dan memenangkan pertandingan.
Kerumunan menjadi sangat gembira menyaksikan ini dan banyak orang berpikir bahwa dia diam-diam menggunakan semacam sihir. Melihat itu, sang kepala sekolah terkejut karena kemampuan semacam ini hanya bisa didapatkan oleh oracle peringkat superior. Kepala sekolah Wong merasa bangga dan mengatakan bahwa Chin adalah seorang anak ajaib yang berhasil mendapatkan kemampuan ini pada usia muda. Kepala sekolah Li memberitahunya bahwa tidak masalah meskipun Chin memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Wong mengejeknya dengan bertanya mengapa dia mencoba merekrutnya jika itu benar. Kepala sekolah Li menjawab bahwa itu hanyalah kebangkitan dini dan tidak lebih. Dalam pertandingan ke-6, Wong bahkan tidak mengizinkan lawannya untuk menyerang dan mengakhiri pertandingan hanya dalam 5 detik. Melihat itu, kerumunan berpikir bahwa Oracle yang berkobar kemungkinan besar akan memenangkan turnamen tahun ini juga. Kepala sekolah yang lain percaya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan siswa yang secara pribadi diajar oleh kepala sekolah Li. Untuk pamer, Li mengatakan bahwa anjing menggonggong tidak menggigit, tetapi Wong menyuruhnya untuk menunggu dan melihat saja. Ada seseorang yang berpikir pertempuran ini benar-benar di luar liga mereka karena mereka berperingkat sangat rendah sehingga bahkan lolos untuk turnamen ini saja sudah merupakan keajaiban. Dia bisa menegakkan kepalanya jika Zhou memenangkan satu pertandingan atau setidaknya hanya membuat pertunjukan. Setelah pertandingan ke-7 berakhir, pahlawan kita adalah kontestan berikutnya dan bertanya-tanya lawan seperti apa yang akan dia hadapi. Goldfinger memberitahunya untuk meminjam kekuatannya dan menyelesaikan pertandingan dengan cepat, tetapi dia mengatakan bahwa jika dia melakukan itu, dia akan menarik perhatian semua orang dan dia bisa mendapat masalah nyata jika diselidiki. Dalam perjalanan menuju ring, dia bertemu Chin. Dia memberitahunya bahwa dia tidak beruntung berada di pertandingan terakhir karena lawannya adalah salah satu yang terkuat dan teknik bertarungnya sangat kuat bahkan Oracle peringkat D pun tidak dapat sepenuhnya menahannya. Pahlawan kita bertanya apakah tidak berbahaya menggunakan teknik sekuat itu di pertandingan berperingkat rendah. Chin menjelaskan kepadanya bahwa batu permata dapat menahan satu serangan mematikan, tetapi dia masih akan menerima banyak kerusakan karena ini adalah kenyataan pahit dari kompetisi. Setelah mengatakan itu, dia bertanya mengapa Chin membantunya, dan Chin memberitahunya bahwa mereka bersekutu karena mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu memukul semua orang bodoh yang sombong. Sebelum pergi, Chin mengatakan bahwa dia berharap Zhou akan membantunya. Tetapi karena lawannya sangat kuat, alangkah baiknya jika Zhou setidaknya bisa melelahkannya sedikit. Mendengar itu, Zhou mulai bertanya-tanya apakah lawannya benar-benar sekuat yang Chin katakan. Akhirnya, pertandingan terakhir putaran pertama akan segera dimulai, dan kerumunan bersorak keras saat pahlawan kita memasuki ring. Dia berpikir bahwa ini terasa seperti sambutan hangat, tetapi pada kenyataannya, sorakan itu adalah untuk kontestan Lei, yang membuat pintu masuk seperti seorang dropout dari Avengers. Penyiar mengatakan bahwa tidak ada yang menyangka pertandingan terakhir akan menampilkan Lei. Dia menjadi Oracle pada usia 12 tahun dan hanya dalam 4 tahun dia maju menjadi Oracle level 4. Dia juga telah menerima sertifikat nasional bersama dengan undangan guild. Tidak salah jika seseorang menyebutnya petarung terbaik di era baru ini. Melihatnya memasuki ring, kerumunan menjadi benar-benar liar dan mulai bersorak untuknya. Perwakilan kelas menjadi khawatir karena tidak ada satu orang pun yang bersorak untuk pahlawan kita. Seorang pria acak di kerumunan memberitahunya bahwa Lei memiliki begitu banyak penggemar karena dia kuat dan tampan. Sebaliknya, lawannya hanya terlihat seperti pria acak dengan temperamen buruk. Mendengarnya mengatakan itu, dia menjawab bahwa dia mendukung Zhou karena dia adalah anak laki-laki yang benar-benar baik dan lembut. Setelah itu, keduanya mulai berdebat dan semua orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang bersemangat untuk melihat bagaimana si jenius akan tampil dalam pertandingan ini dan apakah dia bahkan bisa mengalahkan Akademi Leon Guang yang tak terkalahkan. Penyiar mengatakan bahwa pertandingan akan segera dimulai, tetapi Lilian menyela dia dengan bertanya apakah dia lupa memperkenalkan salah satu petarung. Dia dengan cepat meminta maaf dan mengakui bahwa dia lupa dalam semua kegembiraan. Setelah itu, dia memperkenalkan Zhou sebagai bintang dari Akademi Lady Oracle dan bahwa ini adalah pertama kalinya akademinya mengambil bagian dalam kompetisi. Selain itu, dia tidak memiliki hal lain yang menonjol tentang dirinya yang membuatnya bertanya-tanya apakah sekolah setidaknya harus membelikannya teknik sebelum turnamen dimulai. Kerumunan mulai berbicara buruk tentang dia dan berpikir bagaimana orang seperti dia bisa melawan seorang jenius. Pria bandana tertawa terbahak-bahak dan mengejek perwakilan kelas dengan keras. Sementara itu, kepala sekolah Hu berkata kepada kepala sekolahnya bahwa sungguh disayangkan mereka harus menghadapi bintang yang sedang naik daun dari akademi mereka di tahun pertama mereka, tetapi mereka tidak perlu khawatir karena itu semua akan berakhir dengan cepat. Wong memberitahu Hu bahwa setiap orang harus mulai dari suatu tempat. Jadi, dia hanya perlu mengabaikannya dan tetap tenang. Di dalam ring, Lei memberitahunya bahwa dia merasa kasihan padanya karena di turnamen pertamanya, dia harus menghadapinya. Tapi, Zhou menyuruhnya untuk memperhatikan pertarungan dengan cermat. Tiba-tiba, Lei melesat ke arah pahlawan kita dan mencapai tepat di sisinya. Dia mengatakan bahwa dia akan memulai pertandingan ini hanya dengan menggunakan 10% dari total kekuatannya karena bahkan jika dia kalah dalam pertarungan pertamanya, dia masih bisa terlihat setidaknya sedikit terhormat. Lei berpikir bahwa Zhou bertingkah baik, tetapi dia kesal karena dia sudah memberitahunya sekali untuk bertarung secara normal. Tepat saat itu, penyiar mengatakan bahwa si jenius tidak bisa menahan antusiasmenya dan mengumumkan bahwa pertandingan final putaran pertama sekarang resmi dimulai. Dengan itu,
Lei menggunakan kecepatannya untuk menyerang pahlawan kita dan dia bergerak sangat cepat sehingga terlihat seperti dia menggunakan Shadow Clone Jutsu untuk membuat banyak salinan dirinya. Selain itu, semuanya menyerang pada saat yang sama. Setiap kontestan yang menonton berpikir bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan si jenius. Dan kepala sekolah Hu berpikir bahwa tidak ada yang mungkin bisa mengalahkannya. Si jenius berpikir bahwa pahlawan kita tidak bergerak karena dia tidak bisa melihatnya. Dan dia percaya satu-satunya orang yang bisa memberinya kesulitan adalah Wong. Berpikir bahwa ini akhirnya adalah akhir. Dia bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tetapi ketika dia mendekat, Zhou bertanya apakah dia tidak akan menghindar sebelum dia dengan kejam meninju tepat di wajahnya. Melihat itu, semua orang terkejut bagaimana ini bahkan bisa terjadi. Pahlawan kita benar-benar membalas serangan Lei dan mendaratkan pukulan dalam sekejap. Si jenius biasanya bisa menghindari serangan apapun dengan kecepatannya. Tetapi pertanyaan utama sekarang adalah apakah dia hanya ceroboh atau apakah dia benar-benar gagal menghindar. Semua orang di kerumunan mulai berpikir bahwa pahlawan kita telah menggunakan semacam hack karena tidak ada orang lain yang pernah bisa memukul si jenius. Melihat itu, dia bertanya-tanya apakah dia melanggar semacam aturan tersembunyi tentang siapa yang bisa mendaratkan pukulan pertama. Wong berkata kepada kepala sekolahnya bahwa muridnya jelas memiliki keterampilan yang mengesankan. Kepala sekolah Hu mengatakan bahwa dia pasti curang karena tidak ada yang lebih cepat dari Lei. Tetapi kepala sekolahnya menjawab bahwa jika mereka curang, maka pihak atas pasti sudah menangkap mereka. Kepala sekolah Li menyuruhnya untuk diam karena dia memberikan contoh yang sangat buruk dengan merengek dan mengoceh. Dia menyarankan agar mereka harus diam-diam menonton pertandingan karena ini belum berakhir. Pada saat itu, Pikachu juga memanggil, bersikeras bahwa dia belum selesai. Dia mengakui bahwa dia tidak menganggap Zhou serius sebelumnya dan sekarang bersumpah untuk habis-habisan. Petir melilitnya saat dia mengisi serangan lain, berteriak bahwa kekuatannya hampir tidak terkendali. Lei terus memanggil lebih banyak petir, tetapi pahlawan kita berdiri tenang, bahkan tidak berkedip. Dia merasa hampir lucu bahwa Lei memiliki begitu banyak energi bintang yang tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba, kilatan petir kuning melesat melewati Zhou, mengejutkannya. Pria itu membelok ke penghalang dan memantul di sekitar arena seperti bola pinball hiperaktif, mendapatkan kecepatan dengan setiap serangan. Penyiar berteriak bahwa Lei akan melepaskan kartu trufnya, sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Lei menyeringai, yakin dia sudah mengamankan kemenangan, dan menyelam dari atas untuk memberikan tendangan yang sangat kuat. Pahlawan kita tidak repot-repot menghindar atau bertahan. Sebaliknya, dia dengan tenang melemparkan satu pukulan lurus ke wajah Lei. Momentum gabungan dari serangannya mengirim Lei menabrak tanpa kendali melintasi lantai arena. Zhou memanggilnya bahwa dia seharusnya menyerang lebih awal ketika dia masih memiliki kesempatan untuk menang. Penyiar kemudian menyatakan bahwa Pikachu jatuh lagi. Kali ini, batu itu bergeser menjadi merah, membenarkan bahwa Pokemon itu tidak dapat bertarung. Sementara penyiar merayakan kemenangan Zhou, dia bertanya-tanya sebentar apakah Lei akan baik-baik saja, meskipun batu itu seharusnya mencegah sesuatu yang fatal. Kerumunan meledak, terkejut melihat betapa cepatnya pertandingan berakhir. Dengan kekalahan Lei, Qin memasuki pertandingan perempat final kedua dan mengamankan kemenangan tanpa bersusah payah. Dengan kekalahan Lei, Qin memasuki pertandingan perempat final kedua dan mengamankan kemenangan tanpa bersusah payah. Selanjutnya adalah Wong, yang menghancurkan lawannya dengan mudah tanpa bersusah payah. Kerumunan menemukan kekuatan sang binatang tidak terhentikan. Namun, sebagian besar mata kembali tertuju pada Zhou. Bocah berambut acak-acakan itu kemudian memberinya tatapan maut yang membuat seluruh bagian membeku ketakutan. Dalam pertandingan keempat, Ran dari sekolah Oracle lain menghadapi pahlawan kita dan melakukan perlawanan sengit. Namun, Zhou menghindari setiap serangan dengan presisi veteran. Dia mengakhiri pertarungan dengan pukulan ringan ke kepala Ran, membuatnya jatuh ke tanah. Menonton dari atas, para pejabat berkomentar bahwa pahlawan kita belum menggunakan teknik tempur apapun, hanya mengandalkan kontrol energi mentah. Salah satu dari mereka bertanya-tanya dia mungkin menyembunyikan level aslinya atau lebih buruk, menggunakan obat-obatan, yang akan menjadi pelanggaran serius terhadap aturan turnamen. Kembali di arena, penyiar mulai menggemborkan semifinal, memanggil Zhou melawan petarung lain, Lou. Dia membeku di tengah kalimat saat pejabat berjas gelap berjalan ke atas panggung. Para penonton berbisik kebingungan, bertanya-tanya siapa mereka. Seorang inspektur memerintahkan pahlawan kita untuk memakai peralatan khusus dan melepaskan energi bintangnya. Kerumunan menyadari ini adalah inspektur turnamen dan mulai ramai, curiga Zhou dituduh curang. Bocah itu mulai berkeringat bahwa dia mungkin bertindak terlalu jauh dan membuat catatan untuk membatasi kekuatannya. Para inspektur membaca hasilnya yang mengatakan bacaannya stabil dan dalam batas. Mereka kemudian mengumumkan kepada kerumunan bahwa kontestan tidak curang. Mereka kemudian menjauh dan penyiar kemudian berteriak tidak percaya bahwa pahlawan kita secara resmi dikonfirmasi sebagai level 4. Dan semifinal diizinkan untuk dimulai. Kerumunan memproses ini sejenak dan kemudian menjadi liar bahwa pahlawan kita benar-benar sah. Di seberang panggung, Lou mulai gemetar dan wajahnya pucat saat kesadaran menghantamnya. Ketika pertandingan dimulai, itu berakhir seketika saat Zhou menjatuhkannya pingsan dengan satu serangan yang menentukan. Penyiar hampir kehilangan suaranya,
berteriak ke mikrofon sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Di tribun, kepala sekolah Wang menoleh ke kepala sekolah kita, memujinya karena menghasilkan monster dari seorang siswa. Pria itu dengan sombong menerima semua komentar, dan kepala sekolah lain yang pernah mengejeknya bergegas untuk memujinya juga. Dia tersenyum sopan, meskipun perhatian itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Di sisi lain, Li dan Yu menonton dengan kejengkelan yang jelas. Kesal dengan kerumunan penjilat yang tiba-tiba, kepala sekolah kita membiarkan dirinya tersenyum bangga, berpikir Zhou benar-benar menepati janjinya dan menjunjung tinggi kehormatan sekolah mereka. Kembali di lantai arena, semifinal terakhir dipanggil, dan Qin berjalan ke atas panggung dengan tekad tegang. Di seberangnya, Wong melangkah maju, matanya bersinar dengan nafsu pemangsa seolah-olah dia baru saja melihat mangsa berikutnya. Junior Qin meraung memberi semangat dari tribun, mengalihkan perhatian sang binatang selama sepersekian detik. Dia melihat celah di pertahanannya dan meluncur ke depan, mengisi serangannya. Dengan tangan awan yang mengalir, dia membanting serangan itu ke dadanya. Wong tidak tersandung, hanya terlihat sedikit kesal, dan kemudian menatapnya. Kepercayaannya mulai runtuh saat kepanikan merembes, menyadari pukulan itu nyaris tidak menggoresnya. Wong menggenggam pergelangan tangannya dengan mudah, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia berbakat. Qin membalas, menyuruhnya pergi, dan mendorong sikunya ke wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip, dan mengatakan bahwa dia menemukan situasi ini lucu. Keputusasaan mendorong langkahnya berikutnya saat dia mengisi ledakan lain dan mengikatnya erat dengan sihirnya sampai dia terlihat seperti mumi. Dia kemudian menggunakan tendangan gaya angin dan menghantam tubuhnya yang terbungkus dengan serangan tanpa henti. Untuk sesaat, dia sedikit rileks, yakin bahwa semua pukulannya mendarat dan pasti telah melakukan beberapa kerusakan. Harapan itu hancur seketika saat Wong tiba-tiba berdiri di belakangnya seperti hantu, mengeringkan darah dari wajahnya. Dia mencoba berbalik dengan tidak percaya, bertanya-tanya bagaimana dia bergerak begitu cepat, tetapi sudah terlambat. Dia mendorong tinjunya ke arahnya menggunakan seni amarah darahnya dan mengirimnya terbang ke penghalang, retak terbuka. Saat pecahan berserakan, Qin jatuh berlutut, hampir tidak bisa bernapas. Sementara penyiar menyatakan bahwa Wong sekarang memegang kendali, juniornya memalingkan mata mereka yang berlinang air mata karena mereka tidak tahan melihatnya benar-benar dihancurkan. Kepala sekolah Wong menggiling tinjunya, diam-diam memohon agar siswa bintangnya berjuang. Qin tetap tidak bergerak saat dia menatap tanda merah yang tergeletak di sampingnya. Suaranya bergetar saat dia berbisik bahwa dia tidak boleh kalah. Pemandangan tanda merah itu kemudian menariknya ke kilas balik di sekolah di mana dia berjalan ke sebuah ruangan yang ramai dengan siswa yang khawatir. Seorang gadis yang menangis memberitahunya bahwa jika akademi ditutup, dia akan dipaksa untuk putus sekolah meskipun mimpinya menjadi oracle. Dia kemudian memeluk kedua gadis itu dengan pelukan yang meyakinkan, berjanji untuk tidak membiarkan itu terjadi. Qin bersumpah saat itu bahwa dia akan memenangkan turnamen untuk membawa akademi dana yang dibutuhkan untuk tetap buka, meskipun gadis berambut hitam itu tidak terlihat yakin. Qin bersikeras dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Gadis itu kemudian mengobrak-abrik sakunya dan mengeluarkan jimat merah buatan tangan untuk keberuntungan. Momen itu menghangatkan hati Qin, dan dia berjanji untuk bertarung dengan semua yang dia miliki. Kembali di masa sekarang, dia meraih ke arah jimat itu, berbisik lagi bahwa dia membuat janji. Wong tidak peduli dan menginjak jimat keberuntungan tanpa peduli, mengejek apakah hanya ini yang dia miliki. Dia kemudian menendangnya secara brutal sementara tangannya tetap terkubur di sakunya. Kristalnya berubah merah dan dia jatuh pingsan, tetapi Wong terus mengejeknya. Penyiar berteriak bahwa pertarungan sudah berakhir, namun sang binatang mengangkat kakinya lagi, siap untuk menghancurkannya. Kerumunan mulai panik dan penyiar berteriak agar seseorang menghentikannya. Para penonton menatap ngeri, bertanya-tanya apa yang direncanakan monster itu. Suara kepala sekolah Wong pecah saat dia memohon agar seseorang menyelamatkan muridnya. Seorang pejabat menuntut agar master bertindak, tetapi pria itu tetap tenang, mengklaim situasinya terkendali. Sementara itu, Wong menghantamkan kakinya dengan kekuatan buas, mengukir kawah di arena. Namun, matanya membelalak dan dia menyadari targetnya telah hilang. Pahlawan kita sekarang berdiri di sana dengan Qin di pelukannya, setelah menyelamatkannya tepat waktu. Dia memanggil sang binatang, bertanya apakah intimidasi semacam ini yang diajarkan sekolahnya. Wong berputar, amarah berkobar di matanya dan berteriak memanggil nama Zhou. Penyiar menangis lega, menyatakan bahwa pahlawan kita menyelamatkan Qin tepat waktu. Kepala sekolah Wong bergegas maju untuk memeluk muridnya yang terluka, berterima kasih kepada surga atas keselamatannya. Kerumunan menjadi gelisah karena mereka tidak dapat percaya bahwa sang binatang benar-benar mencoba menghabisinya setelah dia kalah. Wong tidak peduli dan berjalan menuju pahlawan kita, dengan berani menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani menghalangi jalannya. Kesombongan itu akhirnya menyalakan api di Zhou. Pahlawan kita memberinya tatapan mautnya sendiri dan menantang sang binatang untuk mencoba. Para dokter yang bertugas membawa gadis itu pergi sementara penyiar mendesak staf untuk segera mengatur ulang arena untuk pertarungan berikutnya. Di tribun, teman-teman pahlawan kita berkumpul dengan perwakilan kelas. Shen bertanya bagaimana keadaannya sejauh ini, dan dia menjawab bahwa Zhou sudah berhasil mencapai final, meskipun dia mengakui ada sesuatu yang terasa tidak beres tentang lawannya.
Teman kepala sekolah kita memperingatkan pahlawan kita untuk berhati-hati dan kemudian berteriak kepada pahlawan kita untuk tidak meremehkan siapa yang dia hadapi. Dengan semangat, Joe meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir. Di arena, Wong mengejek pahlawan kita karena benar-benar berpikir dia punya peluang, tetapi Joe membalas bahwa pria itu terlalu banyak bicara. Dia menyeringai dan bertanya apakah sang binatang benar-benar di sini untuk bertarung atau hanya terus mengoceh. Saat kedua belah pihak bersiap, aura mereka berkobar liar, mengubahnya menjadi kebuntuan energi. Penyiar menyatakan pertandingan resmi dimulai. Wong tidak membuang waktu, meluncurkan pukulan tiba-tiba, tetapi pahlawan kita menahannya seolah-olah tidak ada apa-apa, tubuhnya bahkan tidak bergeming. Sang binatang menyeringai, mengejek bahwa dia pikir Joe akan lebih tangguh, tetapi pahlawan kita langsung membalas bahwa dia mencuri kata-kata itu dari mulutnya, membuat pria itu berkeringat deras. Joe menggali lebih dalam, bertanya apakah ini benar-benar level seseorang yang memenangkan turnamen sebelumnya. Dia kemudian bergerak untuk mencengkeram, tetapi Wong hampir tidak berhasil menghindar. Wong mengaktifkan keterampilan amarah darahnya, mengisi tinjunya saat keduanya mulai memukul satu sama lain dengan kecepatan penuh. Tidak ada yang mau menyerah. Penyiar berteriak tidak percaya bahwa dia belum pernah melihat petarung level 4 berkelahi seganas ini sebelumnya. Bahkan teman sekelas Joe duduk tertegun, menyadari bahwa pahlawan kita telah menahan diri selama semua sesi latihan mereka. Kembali di dalam arena, Joe mendaratkan uppercut besar tepat di rahang Wong. Guru dan kepala sekolahnya menatap mata terbelalak, berjuang untuk percaya bahwa siswa mereka sendiri sekuat ini. Darah menyembur dari mulut Wong saat dia bertanya-tanya bagaimana powerhouse seperti dia bisa terpaksa mundur sejauh ini. Pikiran itu hanya memicu amarahnya dan dia mendorong kemampuannya lebih tinggi lagi. Goldfinger kemudian muncul, menunjukkan bahwa pria itu benar-benar memaksa energi bintang ke dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap berikutnya, Wong menghilang dalam sekejap, tetapi Joe mengikuti gerakannya. Dia kemudian mempersiapkan serangan siku dan berpikir dalam hati bahwa kecepatan tidak berguna melawan keterampilan persepsinya. Sementara itu, di ruang kontrol, seorang pejabat dengan gugup bertanya kepada Master apakah mereka harus memeriksa level Wong karena naik secara tidak normal cepat. Setenang biasanya, dia menjelaskan bahwa ini hanyalah seni amarah darah keluarga Wong yang mendorongnya naik satu level jadi itu tidak curang. Kemudian dia mengakui bahwa rasa ingin tahu yang sebenarnya terletak pada pahlawan kita yang masih belum habis-habisan. Dan Master tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh anak ini bisa pergi. Kembali di ring, kedua petarung terus melontarkan pukulan cepat seperti dua pecandu berkelahi untuk mendapatkan kentang goreng. Teman-teman Joe menonton dengan saraf tegang. Shen berteriak bahwa pahlawan kita terdesak mundur. Gadis berambut merah dengan cepat mengoreksinya, mengatakan Joe sebenarnya membelokkan pukulan sang binatang dengan sempurna. Di arena, pahlawan kita tetap terkunci, menghindar dan berkelit melalui pukulan demi pukulan, mencari celahnya. Kemudian Joe akhirnya membalas dengan pukulan telak yang memaksa sang binatang untuk menangkis dengan semua yang dia miliki. Dampaknya saja meretakan lantai dan mengirim Wong meluncur mundur sedikit. Pahlawan kita membanting tembakan berat lagi, dan Wong kemudian mengatakan bahwa Joe adalah petarung pertama yang mendorongnya sejauh ini. Dipicu oleh kebanggaan dan kemarahan, dia memberi kekuatan pada seni darahnya lebih banyak lagi, berteriak bahwa dia masih yang terkuat. Tak tergoyahkan, pahlawan kita mengejeknya kembali, bertanya apakah hanya itu yang dia tawarkan. Kemudian dia mengaktifkan keterampilan meminjam kekuatan, dan levelnya mulai meningkat juga. Kedua powerhouse itu bersiap lagi, tinju mereka sudah gatal untuk lebih banyak lagi. Joe menyadari dia sekarang dapat dengan jelas membaca pola serangan lawannya. Menggunakan keterampilan persepsinya, dia juga memperhatikan titik lemah sang binatang adalah jantungnya. Tidak membuang waktu, pahlawan kita mendorong siku tepat ke dada pria itu, membuat mata sang binatang membelalak kaget. Pukulan itu menghilangkan udara langsung darinya. Tetapi Joe belum selesai. Dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain, memaksa Wong untuk bertahan. Sang binatang menangkis pukulan demi pukulan, masing-masing lebih berat dari yang terakhir. Sambil berpikir tidak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan pahlawan kita masih meningkat, pria itu menolak untuk menerima kekalahan dan mendorong seni darahnya melewati batasnya. Pahlawan kita kemudian menyatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan dan mengisi tinjunya dengan energi bintang murni. Wong berteriak agar dia mati dan mengirimkan pukulan besar miliknya sendiri. Tinju mereka bertabrakan, memicu ledakan besar yang menyebarkan gelombang kejut melintasi arena. Para penonton mengangkat tangan mereka, melindungi diri mereka dari ledakan dahsyat. Kepala sekolah terpaku pada pertempuran, dengan panik menuntut untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Saat asap menghilang, penyiar berteriak bahwa Wong masih berdiri, tetapi di saat berikutnya, sang binatang roboh dan kristalnya jatuh ke tanah, yang kini berwarna merah. Yang terakhir berdiri tidak lain adalah pahlawan kita. Dengan itu, sekolah Likta secara resmi mengklaim tempat pertama dalam kategori level 4 serta seluruh kejuaraan.